Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kita, di channel Ruang Para Bintang. Oke, kali ini saya akan coba kembali berbagi dengan adik-adik kami yang sudah lulus di tahap pertama, yaitu si Mama Poltekkes. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba sharing bersama adik-adik kami semua yang sudah lulus. Nah, jadi apa yang perlu kita siapkan di tahap kedua ini? Pertama sekali, adik-adik harus paham apa-apa saja yang memang menjadi bahan untuk kita di tahap kedua ini. Nah, di tahap kedua ini adalah tahap verifikasi berkas dan uji kesehatan. Nah, di video sebelumnya dan di informasi-informasi yang mungkin adik-adik dapatkan, bahwasannya hasil sudah keluar dan ada di sana yang memang sudah dibuat lampiran yang digunakan oleh adik-adik dalam mencek kesehatan gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya verifikasi berkas, kemudian nilai ini haruslah sesuai gitu ya. Haruslah sesuai, dan kesehatan ini haruslah sesuai gitu. Jadi ingat, pada waktu yang sebelumnya verifikasi berkas adalah ketika kamu input ya kan nilaimu, kemudian kamu upload rapotmu dan semuanya yang sudah di-upload. Kemudian adik-adik mungkin di sini akan disuruh kembali cek kesehatan, kan gitu kan. Memang ada juga sebelumnya sudah masukkan cek kesehatan. Nah, jadi banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan. Nah, ada mungkin informasi yang adik-adik dengar dari berbagai Poltekkes. Ada yang cek kesehatan di sini, ada yang cek kesehatan harus di Poltekkesnya langsung, ada yang bebas, ada yang segala macam. Nah, tetapi secara umum kalau kita perhatikan dari juknis mereka dan surat edaran yang muncul, adik-adik boleh cek kesehatan di mana saja. Yang penting ada izin ya, artinya ada izin dalam memeriksa kesehatan. Jadi jangan asal-asal gitu kan, jadi harus dicek dia benar apakah memang ada izinnya. Dan mungkin sebagian adik-adik sudah mencek sebelumnya gitu. Nah, tetapi untuk yang ini kan dikasih format. Nah, jadi adik-adik harus benar-benar memang mengisi semua yang ada di yang memang ada di bulatan-bulatannya itu, semuanya kamu harus checklist. Apakah kamu punya penyakit, berapa tinggi, segala macam, itu harus diisi. Nah, kemudian jangan lupa adik-adik harus melampirkan foto kan gitu. Nah, memang intinya di sini karena banyak tadi pertanyaan juga di WA gitu kan. Nah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan, misalnya ya kan, di samping sudah selesai dalam mengisi kertas yang dibuatkan oleh pihak Poltekkes dan sudah di print, kemudian adik bawa ke dalam pemeriksaan, kemudian diisi oleh dokter. Nah, memang kalau kita cek secara bagusnya sebenarnya mungkin adik-adik menceknya di yang lengkap gitu ya. Kenapa? Karena dokternya itu kan hanya satu gitu. Jadi tanda tangannya itu hanya satu gitu kan. Jadi nggak mungkin, ada kadang-kadang mungkin cek kesehatan dia di sini gitu kan, cek mata di sini, cek ini di sini. Jadi dokternya kan berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau bisa saran saya di yang lengkap gitu. Artinya memang di situ semuanya ada gitu. Di apa yang ada di kertas itu kalau kita periksa ya kan. Nah, itu harus sudah lengkap di satu fasilitas kesehatan. Kalau bisa, makanya kalau bisa di rumah sakit gitu kan, atau misalnya contohnya Prodia atau yang lain lah yang memang sudah melengkapi sampai dengan darah tinggi juga ya kan, sudah semua dicek gitu. Jadi terserah gitu adik-adik, boleh mencek kesehatan itu di mana yang memang lengkap dan memang udah lengkap semua gitu ya. Oke, jadi itu. Kemudian ada juga yang bertanya seperti ini di WA juga, WA grup ya kan, karena
kadang-kadang terlalu banyak juga pertanyaan, jadi saya nggak sanggup juga balas ya kan. Jadi karena kebanyakan, jadi saya jawab dari channel ini saja. Mudah-mudahan adik bisa membantu. Nah, ketika adik-adik misalnya lulus ya kan, lulus ya di tahap pertama, kemungkinan besar masih ada kemungkinan adik-adik bisa kalah. Jadi kekalahan ini ya kan, gugur ini adalah karena ketidaksesuaian antara uploadnya dengan inputnya. Jadi kalau adik misalnya salah dalam input, maka kamu akan bisa kalah di tahap kedua gitu. Jadi bukan karena lulus tahap pertama wajib lulus, enggak, belum tentu gitu. Makanya ada cadangan gitu. Jadi cadangan itu adalah mengganti kamu ketika kamu tidak benar. Jadi cadangan juga masih bisa juga kalah. Kenapa? Karena datamu bisa juga salah gitu ya. Jadi itu yang perlu adik-adik pahami. Jadi ingat, kemudian ketika adik-adik misalnya sudah lulus di pilihan pertama misalnya, bukan berarti adik-adik bisa lulus lagi di pilihan yang lain gitu. Contohnya, adik misalnya memilih pilihan pertama, lulusnya di situ gitu. Jadi agar ada pertanyaan, jadi saya jawab. Jadi adik-adik nggak boleh misalnya memilih di pilihan kedua, ketiga, enggak. Bukan, ini udah tersistem. Jadi adik-adik sudah lulus di pilihan pertama, bukan berarti adik-adik bisa memilih di pilihan kedua dan ketiga yang lain. Oke, nah itu dia ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, di sini yang perlu lagi kita lihat ya kan informasinya. Data-data yang perlu adik-adik siapkan itu harusnya sudah lengkap dari tanggal 11 lah, mulai hari ini sampai seterusnya gitu. Nah, di sini juga ada yang pertanyaannya seperti ini ya kan, selamat malam Bang, maaf enggak, kalau lulus cadangan itu gimana, belum paham sebenarnya keterima. Nah, jadi ingat, kalau adik-adik sudah lulus cadangan itu sebenarnya belum tentu diterima gitu. Adik-adik hanya diikutsertakan untuk melampirkan upload kesehatan gitu. Jadi adik-adik ya harus mengikuti gitu. Kalau misalnya nggak mau, ya silakan nggak usah diisi. Tapi adik-adik punya peluang untuk masuk di Simama tahap kedua kalau misalnya yang satu jurusan dengan adik itu kalah, gugur karena tidak sesuai dengan data-data berkasnya, dicek tidak sesuai gitu. Jadi masih ada peluang gitu. Nah, kemudian di sini yang berikutnya ya, ada lagi yang mau saya bahas. Di sini ada juga pertanyaan ya kan. Nah, karena banyak juga ya kan. Nah, kita lihat di sini karena saking banyaknya juga, jadi saya kadang-kadang nggak bisa menjawab adik-adik ya. Jadi saya jawab dari sini ya kan. Nah, kemudian di tahap-tahapannya ini, untuk tahap kedua ini intinya memang sebenarnya hanya di situ saja ya. Hanya verifikasi berkas sama cek kesehatanmu. Jadi intinya tadi saya katakan kalau bisa bagusan di yang lengkap aja gitu. Jadi semua satu kepala puskesmas saja yang tanda tangannya gitu kan. Jadi tanda tangannya itu kalau kita cek itu kan dokter juga atau gimana gitu kan. Jadi dia yang menandatangani secara umum gitu. Jadi kalau rumah sakit berarti rumah sakit dong ya kan. Kalau misalnya beda-beda nanti ya nggak bisa terisi semua itu, siapa dokternya gitu kan. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi saran saya seperti itu aja yang perlu. Kemudian setelah adik-adik isi, nah akan disuruh upload gitu kan. Nah, saya perhatikan tadi kalau misalnya kita cek di salah satu yang di sini disuruh upload misalnya sekitar 10 mega. Nah, dibuat dalam Google Form, saya perhatikan ya kan dibuat dalam Google Form. Nah, kamu harus mengisi baru kemudian nanti di-upload ya kan. Upload itu dalam bentuk scan ya. Dari di scan-nya kalau bisa, karena sesuai dengan arahan yang di Juknis, di scan itu dalam bentuk JPG ya, di scan dalam bentuk JPG kemudian kamu upload. Nah, jadi silakan di-upload saja. Karena berbeda-beda kan, ada mungkin di berbagai yang lain ada juga yang buatnya jadi misalnya 1 mega tapi maksimal dia 10 mega lah ya. Silakan diupload. Nah, silakan nanti dicek lagi lah ya. Oke, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya buatkan lagi videonya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat adik-adik. Nah, silakan nanti diisikan dengan bentuk scan.
kemudian paling banyak 10 MB, isikan di Google Form. Nah, bisa dicek di Simama Poltekkes atau Poltekkes yang kamu tuju. Jadi kalau misalnya ada yang menyarankan harus di Poltekkesnya langsung cek kesehatan, bagaimana? Situasi lagi corona ya kan. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi di situ bisa disarankan di surat edaran ya bebas di mana saja bisa. Oke? Nah, jadi itu saja. Terima kasih Bu adik-adik. Kita lanjutkan lagi nanti videonya kalau ada mau bertanya. Oke, terima kasih. Salam para bintang.